Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Sebelum saya mulai, mungkin teman-teman bisa maju. Ini banyak yang kosong. Terutama adik-adik SMPCI, kemudian yang lain. Silakan maju di sini, di depan sini, di depan kamera nggak apa-apa. Lebih berpahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan majelis ilmu kita, membahas kitab syarah Al-Adabul Mufrad atau Rasyul Barat, syarah Al-Adabul Mufrad. Saya buka kajian dengan kisah bahwa ketika Nabi SAW pernah ngisi kajian di masjid, kemudian ada 3 orang, yang satu masuk ke dalam masjid lalu mendekat ke arah majelis, berarti mendekat ke depan. Yang kedua dia masuk tapi dia duduknya di belakang. Sedangkan yang ketiga tidak masuk dan berlalu. Maka Nabi SAW mengatakan, yang mendekat ke majelis maka Allah mendekat kepadanya. Yang duduk di belakang lantaran malu-malu maka Allah pun malu untuk mendekat kepadanya. Yang berlalu karena dia berlalu Allah pun berlalu darinya. Ini menunjukkan keutamaan mendekat ke majelis dan dibencinya malu-malu untuk mendekat ke majelis. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya agak sedikit sakit kepala. Jadi nanti kalau saya kelihatan kayak nggak sakit, ya berarti saya pura-pura supaya kelihatan fit aja. Ini sebenarnya sakit kepala. Dan biasanya saya kalau sakit kepala saya buka peci. Jadi nanti kalau saya buka peci, siapa tahu saya sudah mulai tidak tahan. Nah, jamaah jangan heran ya, kenapa kok pecinya nggak dipakai? Berarti sakit kepala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas bab ke-17 tentang doa kedua orang tua. Bahwa kedua orang tua apabila mereka berdoa, maka doa mereka itu mustajab. Apakah doanya itu berisi kebaikan atau berisi keburukan, maka biasanya Allah akan kabulkan. Untuk menghemat waktu kita dengar pembacaan hadisnya. Nanti saya akan penggal-penggal dan silakan jamaah mengikuti terjemahannya. Silakan halaman 49. Bab ke-17, doa kedua orang tua. Hadis ke-32. Mu'adz bin Fudalah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisyam mengabarkan kepada kami dari Yahya, ia adalah Ibnu Abi Katsir. An Abi Ja'farin annahu sami'a Aba Hurairah yaqul. Dari Abu Ja'far, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda. Belum. Qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda. Thalathu da'awatin mustajabatun lahunna, la syakka fihinna. 3 doa yang terkabul yang tidak diragukan padanya. Da'watul mazlumi, wa da'watul musafiri, wa da'watul walidi ala waladihi. Yaitu doa orang yang dizolimi, doa orang yang berpergian, dan doa orang tua untuk keburukan anak-anaknya. Ya. Boleh dicatat dulu, sebagaimana yang saya catatkan di papan tulis bagian sini, bahwa ada riwayat wa da'watul walidi ala waladihi, ada juga da'watul walidi liwaladihi. Ada 2 riwayat, yang satunya pakai li, satunya pakai ala. Yang di buku pakai apa? Ala. Bedanya apa? Wa da'watul walidi, doa orang tua. Li itu untuk, doa orang tua untuk anak berarti kebaikan. Kalau da'watul walidi ala, doa orang tua atas anaknya
kalau bilang atas berarti isinya keburukan. Dan dua-duanya tercakup dalam hadis ini. Artinya bila orang tua berdoa, baik isinya kebaikan maupun keburukan, maka dua-duanya bisa terkabul. Maka seorang anak, dia harus berusaha agar orang tuanya ridho sama dia dan berusaha untuk agar orang tuanya senantiasa mendoakan kebaikan untuknya. Dan seorang anak harus berusaha agar dia menghindari hal-hal yang membuat orang tuanya jengkel, yang bisa jadi pada suatu saat bila dia sangat jengkel lalu dia mendoakan keburukan untuk anaknya. Disebutkan dalam hadis ini dari Ja'far, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda 3 doa yang tidak akan tertolak, tidak diragukan bahwa dia akan terkabul. Yang pertama doa orang yang terzalimi, yang kedua doa orang yang musafir, dan ketiga doa orang tua baik untuk anaknya, berarti isinya apa? Kebaikan, maupun atas anaknya yang isinya keburukan. Penjelasan kata, salah satu da'awatin, 3 doa yang mustajab disebabkan pemohon meminta kepada Allah dengan jujur, dengan hati yang lembut dan luluh. Nah, kandungan hadis? Kandungan hadis yang pertama, doa orang yang dizolimi tidak akan ditolak, baik dia muslim ataupun kafir. Ya. Kandungan hadis yang pertama, doa orang yang terzalimi maka tidak ditolak oleh Allah. Selain hadis ini juga didukung dengan hadis yang di sebelah sini yang saya tuliskan di papan tulis. Kalau teman-teman mau mencatat, sila catat. Kalau memang cepat, kalau enggak ya berarti difoto dulu, nanti di rumah disalin. Kata Nabi SAW, wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah engkau kepada doanya orang-orang yang terzalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijabnya. Ini pesannya Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika diutus ke Yaman, maka Nabi berpesan, hati-hati kamu terhadap doanya orang yang terzalimi, karena antara orang yang terzalimi dengan Allah, doanya itu tidak ada penghalangnya. Maka kita juga berhati-hati, jangan sampai nanti menzalimi orang, yang ada kalanya orang itu kemudian marah, dan marahnya berbuah doa yang buruk. Ya, misal sebagian orang kalau naik motor itu suka merokok. Ya, kadang orang di belakangnya, atau juga ketika mereka berhenti di lampu merah, kadang orang kena asapnya, bahkan kadang-kadang mata kena abunya. Mata bisa kelilipan sama abu atau bahkan kena baranya. Ini orang yang terzalimi, kalau khawatirnya nanti dia marah lalu kemudian dia mengumpat, dia bilang semoga celaka. Ini bisa jadi kejadian nanti. Ya. Teman-teman boleh mencatat, ada 2 kisah yang sangat menarik tentang orang yang terzalimi. Ini ada di Riyadhus Shalihin. Kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah difitnah orang. Dia dikata-katai sebagai orang yang begini dan begitu. Sebagai pemimpin maka dia itu suka begini dan begitu. Suka melalaikan sholat, suka nggak sholat subuh, suka zolim dan lain-lain. Dan ini sampai kepada telinganya Umar. Maka Umar panggil Sa'ad. Ditanya-tanyai Sa'ad bilang, saya nggak seperti itu. Tapi ini laporannya seperti itu. Katanya kamu itu begini dan begitu. Maka saat ini singkat kata mencoba menelusuri siapa yang memfitnahnya. Dan dapatlah seorang bapak-bapak tua yang ada di masjid yang suka memfitnah Sa'ad. Maka Sa'ad kemudian meminta bapak-bapak itu untuk jujur. Maka bapak itu mengatakan, ya menurut saya kamu itu begitu. Gak suka sholat, suka terlambat, suka zolim, suka begini, suka begitu. Maka Sa'ad bilang,
Kalau seandainya di sisi Allah saya memang begitu, maka ya sudah begitu. Tapi bila seandainya tidak, seandainya ini hanya sekedar fitnahmu saja, maka saya doakan kamu, semoga kamu terkena fitnah di masa tuamu. Didoakan oleh Sa'ad. Dan betul-betul terjadi, bapak-bapak tua ini akhirnya di masa-masa tuanya semakin dia jompo, semakin dia suka berdiri di jalanan, lalu suka menarik-narik baju perempuan. Terfitnah dengan doanya Sa'ad, membuat si tua ini jadi tua-tua genit. Kalau preman muda genit di mana-mana banyak dan orang gak heran. Kalau tua bangka genit, itu adalah fitnah di masa tua. Kena dengan doanya Sa'ad. Di Riyadhus Shalihin juga ada kisah yang berdekatan dengan kisahnya Sa'ad ini. Kisahnya Sa'id bin Amr bin Naufal. Waktu itu dia pernah difitnah merebut tanah. Dia bilang ini tanah saya. Yang memfitnah dia seorang perempuan bernama Arwa binti Uwais. Arwa binti Uwais ini akhirnya di pengadilan berusaha untuk meyakinkan bahwa si Sa'id bin Amr bin Naufal ini merebut tanahnya Arwa. Maka akhirnya Sa'id sebagai orang yang merasa tertuduh dan terfitnah, maka dia berkata, bila seandainya kamu itu berdosa, semoga Allah menjadikanmu celaka pada tanah yang kamu klaim itu. Perlu diketahui di atas tanah itu ada sumur. Dan akhirnya Arwa ini mati terjerembab dalam sumur. Matinya kecemplung sumur. Dengan doanya Sa'id bin Amr bin Naufal sebagai orang yang terzalimi. Maka kita jangan main-main dengan kehormatan orang. Jangan main-main dengan memfitnah orang, berkata sesuatu yang tidak benar atas orang lain. Khawatirnya kalau orangnya tidak sabar lalu kemudian dia berusaha membela namanya lalu akhirnya dia mendoakan kita. Kita bisa celaka nanti. Kandungan hadis yang kedua? Kandungan hadis yang kedua, doa musafir mustajab karena ia berdoa kepada Allah dengan hati yang luluh. Ya. Termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doanya musafir. Ya. Asalkan musafir ini seorang yang soleh atau solehah dan dia berdoa dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Hadis ini menjadi dasar tentang dikabulkannya doa musafir. Maka usahakan untuk bisa saat kita sedang dalam perjalanan, kemudian kita berusaha untuk berdoa kepada Allah, meminta apa yang menjadi hajat kita. Saya tuliskan di depan, ada satu riwayat yang mendukung tentang dikabulkannya doa musafir. Hanya saja konteksnya sedikit berbeda. Teman-teman biasanya dapatkan ini di hadits Arba'in. Kata Nabi SAW, Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Seterusnya sampai Nabi SAW zakara, beliau menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar. Kalau yutilus safar berarti dia mengalami safar yang panjang. Dalam kondisi rambutnya berdebu, bajunya usang. Dia membentangkan tangannya atau mengangkat tangannya ke atas langit sambil berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tapi masalahnya makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya didapatkan dari yang haram, dan orang tuanya biasa memberikan dia nafkah dari jalan yang haram. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Kalau dibalik, seharusnya orang ini dikabulkan doanya karena safar. Dalam kondisi safar itu pakaiannya pakaiannya kusut, rambutnya acak-acakan. Kemudian dia mengangkat tangannya ke atas langit, ya Allah, tolong saya. Seharusnya dikabulkan doanya. Tetapi karena faktor makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, orang tuanya suka biasa ngasih makan dia yang haram, maka doanya tidak dikabulkan. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa orang yang mengadakan perjalanan atau safar, maka doanya terkabul. Maka kalau lagi perjalanan di pesawat jangan ngobrol aja. Usahakan doa. Kandungan hadis yang ketiga? Kandungan hadis yang ketiga,
Hak kedua orang tua terhadap anak merupakan hak hamba yang paling utama untuk dipenuhi. Keduanya berhak mendapatkan pelayanan dan penjagaan dari sang anak. Hendaknya sang anak berlaku sopan dan bertutur kata lembut kepada keduanya, sehingga mereka mendoakan kebaikan bagi anak mereka yang akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kandungan hadis yang ketiga, kita sebagai anak usahakan untuk bisa berlaku yang sopan, bertutur kata yang lembut kepada kedua orang tua. Berusaha untuk agar bisa mendapatkan doa kebaikan dari mereka dan menghindari doa keburukan dari mereka. Karena doanya orang tua itu terkabul. Teman-teman ini yang pelajar-pelajar, kalau mau ujian, maka jangan cuma belajar, tapi juga minta agar orang tuanya mendoakan supaya nanti saat ujian Allah mudahkan. Kalau kita jadi mahasiswa, kita berusaha untuk kalau nelpon orang tua, doain Bia, doain Mi, supaya lulusnya cepat, IPK-nya bagus. Tambahan yang keempat tidak ada di situ. Doa yang mustajab berlaku baik yang isinya kebaikan maupun keburukan. Doa orang tua yang mustajab berisi baik kebaikan maupun keburukan. Dua-duanya mustajab. Kelima, meskipun doa keburukan orang tua itu mustajab, hukum asalnya tetap terlarang. Meskipun doa keburukan orang tua atas anak itu mustajab, hukumnya tetap terlarang. Artinya kita sebagai orang tua, meskipun marah semarah-marahnya, jangan sampai kita mendoakan yang buruk. Teman-teman pernah dengar kata begini, Allah yahdik. Nah ini kalau di orang Indonesia mengira itu doa-doa biasa. Orang Indonesia itu mengira Allahu yahdik, semoga Allah memberi petunjuk. Itu dikira dalam konteks biasa, padahal itu dipakai orang Arab kalau lagi marah. Misalnya ada anak datang tamu, mereka berkeliaran lalu kemudian membuat kekacauan. Orang tuanya bilang Allah yahdik, semoga Allah memberimu petunjuk. Itu bukan dalam konteks orang tuanya doa biasa, tapi lagi apa? Lagi marah. Maksudnya orang Arab semarah-marahnya isinya tetap doa yang baik. Ini saya sering dapati ikhwan doain saya, Masya Allah Ustaz, Allah yahdik. Ya. Masya Allah Ustaz, Allah yahdik, semoga Allah beri petunjuk. Padahal itu Allah yahdik itu lagi marah sebenarnya. Iya Pak ya. Banyak yang salah kira, mereka pikir itu buat doa biasa. Kalau mau doa biasa, biasanya waffaqakumullah, semoga Allah memberimu taufik. Gitu. Kalau hadakallah itu maksudnya adalah marah, semoga Allah memberimu petunjuk. Pernah dengar kisahnya Syekh Sudais, ibunya marah, apa kata ibunya? Semoga Allah jadikan kamu Imam Masjidil Haram. Dan benar-benar jadi Imam Masjidil Haram. Kita dilarang untuk mendoakan anak dengan keburukan. Apa dalilnya? Ada di sebelah sana. Sebelah sini. Kata Nabi SAW, la tada'u, saya nggak usah harokati ya. La tada'u ala anfusikum, jangan kalian doakan keburukan atas diri kalian. Wala tada'u ala auladikum, jangan kalian doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tada'u ala amwalikum, jangan kalian doakan keburukan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan sampai pas kenanya satu waktu dari Allah yang di situ diminta sesuatu lalu kemudian Allah kabulkan. Kalau ringkasnya, jangan sampai kamu berdoa untuk dirimu, anakmu, hartamu yang isinya keburukan, lalu ternyata pas kebetulan bertepatan dengan waktu di mana Allah mengabulkannya, akhirnya kejadian betulan. Misalnya orang tua suka bilang, anak setan ini ya, semoga kamu mati, semoga kamu mati, betul-betul lagi mati. Kurang ajar betul anak-anak ini. Semoga miskin kalian 7 turunan. Betul-betul anaknya itu miskin. Seringkali orang tua berkata seperti itu karena saking marahnya.
Maka kata Syekh Utsaimin, meskipun doanya orang tua itu terkabul, itu tidak bermakna dibolehkan. Itu tetaplah dilarang. Teman-teman pernah dengar kisahnya ada seorang laki-laki, saya pernah ceritain di sini. Kira-kira di usia 19 kira-kira. Dia bikin bapaknya marah karena bapaknya itu bertanya dia agar dia jujur. Misalnya ditanya, kamu pelakunya? Dia bilang bukan. Saya tanya, kamu pelakunya? Bukan. Saya bertanya kepada engkau demi Allah, apakah kamu pelakunya? Anaknya bilang, bukan. Padahal sudah atas nama Allah. Akhirnya bapaknya bilang, semoga Allah patahkan lehermu. Kalau kamu bohong, semoga Allah patahkan lehermu. Waktu dia mau nyemplung ke kolam renang, betul-betul patah lehernya. Dan akhirnya dia cacat seumur hidup. Akhirnya dia viral di tanah Saudi. Dibawa ke podcast-podcast, ke berita-berita. Ditanya tentang dirinya, kenapa bisa begitu? Dia bilang, ini adalah doanya bapak saya. Tapi tolong jangan ada yang salahkan bapak saya. Meskipun tetap salah. Bapak saya itu ingin mendidik saya. Dia waktu itu minta saya untuk berlaku jujur. Tapi saya tidak mau jujur. Lalu dia bilang, kalau kamu bohong, maka semoga Allah patahkan lehermu. Dan saya lah memang pelakunya. Akhirnya betul-betul patah leher saya. Cacat seumur hidup. Kisahnya panjang ya. Ada di YouTube ada. Ini dimulai gara-gara dia berbohong kepada orang tuanya. Sekarang yang keenam. Doa buruk dari orang tua tidak berlaku jika orang tuanya yang durhaka. Doa keburukan dari orang tua tidak berlaku jika orang tuanya yang durhaka. Misalnya orang tuanya mau hutang riba, tapi yang bergaji anaknya. Bapaknya bilang, pokoknya tolong bapak, kamu yang daftarkan KPR-nya, kamu yang akad di banknya, pokoknya. Gak bisa pak, itu riba. Pokoknya kalau kamu tidak mau, semoga Allah patahkan lehermu. Misalnya begitu. Tapi ini permintaan orang tua, yang permintaan itu maksiat. Maka ini tidak akan berlaku. Hadis ketiga. Hadis ke-33. Ayyas bin Walid mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abdul A'la mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Qusaid. Dari Muhammad bin Syurabil, saudara Bani Abdiddar. An Abi Hurairah taqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibu Juraij. tidak ada bayi yang berbicara dalam buayan kecuali Isa putra Maryam dan Juraid. Ada berapa di sini? Ada berapa orang di sini? 2. Nanti ada riwayat lain menyebutkan 3. Nanti ada riwayat yang lain tambahan jadi seolah-olah jadi 4. Nanti insya Allah kalau cukup waktu saya sebutkan yang ketiga dan yang keempat. Qila ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij? Lalu ada yang bertanya, hai Rasulullah, siapa itu Juraid? Qal fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu. Beliau menjawab, Juraid adalah seorang rahib yang senantiasa berada di rumah peribadahannya. Wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sawma'ati. Lalu ada seorang pengembala yang mengembala sapinya mondar-mandir di bawah tempat peribadahannya. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalifu ila ra'i. Dan ada juga seorang wanita dari suatu desa berulang kali menemui pengembala itu. Fa'atat ummuhu yawman faqalat ya Juraij wa huwa yusalli. Suatu hari datanglah ibu Juraid dan memanggilnya, wahai Juraid. Juraid ketika itu sedang sholat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli ummi wa salati. Dia lalu bertanya dalam hatinya, ibuku atau salatku? Fara'a an yu'thira salatahu. Rupanya ia mengutamakan sholatnya. Thumma sarakhat bihi thaniyah.
Ibunya memanggil untuk kedua kalinya. Faqala fi nafsi ummi wa salati. Juraid bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau solatku? Fara'a an yu'thira salatah. Rupanya ia mengutamakan solatnya. Thumma sarakhat bihi thalithah. Ibunya memanggil untuk ketiga kalinya. Faqala ummi wa salati. Juraid pun bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau solatku? Fara'a an yu'thira salatah. Rupanya ia masih tetap mengutamakan solatnya. Falamma lam yujibha qalat la amatakallahu ya Juraiji hatta tanzura fi wajhil mumisat. Ketika sudah tidak menjawab panggilan itu, ibunya berkata, semoga Allah tidak mematikanmu wahai Juraij hingga wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Thumma sarafat. Lalu ibunya pun pergi. Fa'tiyal malika bitilkal mar'ati waladat. Kemudian wanita tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan sudah melahirkan. Faqala mimman. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, siapa ayah dari anak ini? Qalat min Juraij. Juraid, jawab wanita itu. Qala asahibu sawma'ah. Raja lalu bertanya lagi, apa dia penghuni tempat peribadahannya itu? Qalat na'am. Benar, jawab wanita itu. Qal ihdimu sawma'atah wa'tuni bihi. Raja berkata, hancurkan rumah peribadahannya dan bawa dia kemari. Fadarabu sawma'atahu bil fu'usi hatta waqa'at. Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadahannya dengan kapak hingga rata. Faja'alu yadahu ila unuqi bihabl. Dan mengikat tangannya pada lehernya dengan tali. Thumma tudiqa bihi famurra bihi 'alal mumisat. Lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan, Juraid dilewatkan di hadapan para pelacur. Fara'ahunna fatabassam. Ketika melihatnya, Juraid tersenyum di mana mereka melihat Juraid berada di antara manusia. Wa hunna yanzurna ilaihi fin nas. Faqala al-maliku ma tas'amu hadhihi. Raja lalu bertanya kepadanya, bagaimana pengakuan wanita ini menurutmu? Qala ma tas'um. Juraid balik bertanya, apa pengakuannya? Qala taz'umu anna waladaha minka. Raja berkata, dia, yaitu wanita tadi, berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungannya denganmu. Qala anti taz'umin. Juraid bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Qalat na'am. Benar, jawab wanita itu. Qala aina hadha as-saghir. Juraid lalu bertanya, di mana bayi itu? Qalu hadha huwa fi hijriha. Orang-orang itu lalu menjawab, itu di pangkuan ibunya. Faqbala alaihi faqal man abuk. Juraid lalu menemuinya dan bertanya kepada bayi itu, siapa ayahmu? Qal ra'il baqar. Bayi itu menjawab, pengembala sapi. Qala al-maliku ana ja'alu sama'ataka min dhahab. Raja lalu bertanya kepada Juraid, apakah kami bangunkan rumah ibadahmu dari emas? Qala la. Juraid menjawab, tidak. Qal min fiddah. Atau dari perak, tanya raja? Qala la. Tidak, jawab Juraid. Qal faman ja'aluha. Lalu dari apa kami bangun kembali rumah ibadahmu, tanya raja? Qala rudduha kama kanat. Juraid menjawab, bangunlah seperti semula. Qal faman alladhi tabassamta. Raja lalu bertanya, lalu mengapa tadi engkau tersenyum? Qal amran araftuhu adrakatni da'watu ummi thumma akhbaruhu. Untuk sesuatu yang sudah aku ketahui, jawab Juraid, yaitu doa ibuku menimpa diriku, lalu Juraid memberitahu ke mereka. Perhatikan jemaah. Hadis ini versi potong-potongan. Maksud saya versi ini ada banyak jembatan ceritanya yang hilang. Kalau kita mau baca di hadis yang lebih panjang, yang di dalam riwayat Muslim, ceritanya kurang lebih begini. Dengarin ya. Nabi SAW bilang ada 3. Kalau di sini berapa tadi? 2. Ada 3 manusia yang pernah berbicara waktu dia masih dalam buayan, alias masih bayi. Bayi itu kan biasanya cuma 1 bahasanya. Apa bahasanya bayi? Oe. Hanya oe gitu kan. Nah ini bicaranya bukan lagi cuma 1 suku kata, ma, pa. Ini betul-betul
kalimat jumlah mufidah. Benar-benar satu kalimat utuh. Ada subjek, predikat, objek bahkan. Ya. Atau ada fi'il fa'ilnya. 3 orang yang disebutkan Nabi SAW. Yang pertama adalah Nabi Isa. Yang kedua adalah Sahibu Juraij. Yang ketiga nanti saya sebutkan bila cukup waktunya. Untuk Nabi Isa nanti kita sebutkan juga bila cukup waktunya. Sekarang kita fokus ke ceritanya Sahibu Juraij. Anak yang membela Juraij. Perhatikan ceritanya gini. Nabi SAW ketika mengatakan orang yang pertama atau orang yang kedua yang berbicara padahal dia masih bayi adalah Sahibu Juraij. Sahabat Nabi ada yang bertanya, siapa Sahibu Juraij itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah ceritakan, ada seorang di masa dahulu namanya Juraij. Juraij ini adalah seorang rahib. Tapi jangan dipikir rahib seperti di masa sekarang. Waktu itu belum datang Nabi. Nabi Muhammad belum ada, Islam belum ada. Juraij sudah muncul duluan. Juraij ini adalah seorang ahli ibadah. Yang dia beribadah di dalam sebuah kuil. Ada yang mengatakan, atau di dalam riwayat yang lebih panjang disebutkan, Juraij ini dulunya pedagang. Tetapi dia karena dagangannya itu kadang laku, kadang rugi, kadang laku, kadang rugi. Akhirnya dia, sudahlah nggak usah dagang. Saya mau ibadah aja. Dia bangun kuil di atas satu bukitan yang dia letakkan kuilnya di bagian atas. Orang-orang sudah mulai kurang suka dengan Juraij. Entah alasannya apa. Ada yang mengatakan dia banyak ibadah tapi dagangannya jalan. Sehingga membuat sebagian orang itu hasad. Ada yang bilang dia sekarang sudah nggak mau dengan dunia. Jadi orang itu nggak suka sama Juraij. Ada yang mengatakan mungkin Juraij ini sudah cintanya dengan Allah. Maka ini kan dia ini ahli ibadah. Dia itu nggak mungkin lagi terpikat dengan dunia. Omongan-omongan ini sampai ke telinganya seorang perempuan. Yang perempuan ini disebutkan di sini sekilas saja. Ada seorang perempuan yang suka bolak-balik ke penggembala sapi. Perempuan ini di dalam kisah yang lebih panjang dia bilang gini, kalian mau nggak? Ya model taruhan lah. Atau menurut kalian kalau saya jebak dia, kalau saya goda dia, kira-kira dia bakal terpikat nggak? Maka orang-orang bilang, ya kamu ini kan pelacur paling cantik. Kamu ini wanita yang paling menarik di sini. Mungkin kalau Juraij ketemu kamu mungkin dia tergoda juga. Maka perempuan ini mempertaruhkan reputasinya sebagai pelacur cantik. Maka dia berusaha untuk menggoda siapa? Juraij. Kalau ketemu dengan Juraij, dia pamerkan mukanya. Juraij ini setiap ketemu perempuan itu langsung buang muka. Dia khawatir dengan godaan si pelacur. Perempuan ini lama-lama jengkel, soalnya reputasinya kayak hancur gitu. Reputasi dia selama ini yang bisa menggoda laki-laki, kok nggak kena sama Juraij. Maka akhirnya demi mempertahankan reputasinya, dia datangi si penggembala sapi. Yang disebutkan tadi sekilas, si penggembala sapi ini ada di bawahnya, kuilnya dia di bawah. Nah si perempuan ini suka bolak-balik ke tempatnya si penggembala sapi. Sehingga akhirnya berzina. Singkat kata, akhirnya perempuan ini hamil. Jadi pahami? Akhirnya perempuan itu hamil. Tapi bukan sama si Juraij. Melainkan sama si penggembala sapi. Nah, di lain hari, Juraij itu sholat dengan tata cara yang sebagaimana dahulu. Jangan dibayangkan seperti zaman sekarang. Ketika dia sholat di dalam kuilnya, ibunya manggil, wahai Juraij. Juraij ini dalam keadaan sholat, dia bingung. Mana yang kudulukan? Mamaku apa sholatku? Dia berijtihad dalam hatinya. Kayaknya sholat deh. Itu kan makhluk. Ini kan depan saya pencipta, Al-Khaliq. Akhirnya dia terpaksa untuk mendahulukan sholatnya. Ibunya manggil kedua kali. Wahai Juraij. Dia ngomong lagi. Duh ini mama apa sholat ini? Sholat aja lah. Juraij. Yang ketiga kali. Ada juga yang mengatakan ini bukan 1, 2, 3. Tapi 1 hari, 2 hari, 3 hari.
Jadi mamanya berulang kali sampai entah 3 hari entah 3 kali. Sampai akhirnya Juraij ini senantiasa mendahulukan sholatnya, maka mamanya akhirnya jengkel lalu menyumpah. Apa kata mamanya? Wahai Juraij, semoga Allah tidak mematikanmu kecuali setelah kamu diperlihatkan, dipertontonkan atau kamu lihat muka-mukanya para pelacur. Yang selama ini Juraij kalau ketemu si perempuan itu suka buang muka. Ya. Sumpahnya mamanya ini kejadian. Apa kejadiannya? Si pelacur tadi kan hamil. Tapi sama siapa? Penggembala. Akhirnya dia melahirkan. Lalu sampailah di telinganya raja. Ada pelacur melahirkan. Ditanyalah si perempuan ini, siapa yang menghamilimu? Anaknya siapa ini? Siapa dia bilang? Ini anaknya Juraij. Kenapa dia ngaku Juraij? Karena kan dia tadi mempertaruhkan reputasinya sebagai wanita cantik. Maka si raja bilang, kurang ajar si Juraij itu. Ini Juraij yang mana nih? Maksudnya Juraij yang di kuil itu tak? Iya benar. Oh kurang ajar, ngaku-ngakunya sebagai ahli ibadah, ternyata berzina. Raja ini nggak tabayun dulu, nggak manggil-manggil dulu, langsung perintahkan. Kalian semuanya, tangkap Juraij, hancurkan kuilnya, tanpa tabayun. Orang-orang yang berangkat, maka si Juraij itu ditangkap, diikat bagian lehernya, ya, atau diikatkan tangannya pada lehernya, lalu kemudian diseret kepada raja dalam kondisi kuilnya sudah hancur, dikapak orang. Maka Juraijnya ya, dibawa kepada raja. Waktu dibawa kepada raja, ditonton para pelacur. Ketika ditonton para pelacur, maka Juraij ini teringat sama doanya mamanya. Apa kata mamanya? Semoga Allah tidak mematikan kamu kecuali setelah melihat muka-muka pelacur atau kamu dipertontonkan di hadapan para pelacur. Ketika lihat pelacur ini, maka Juraij senyum-senyum. Gitu. Dipikir Juraij genit. Padahal dia teringat sama doa mamanya. Dibawa kepada raja, lalu kemudian ditanya, "Hei Juraij, kamu ini ya menghamili perempuan ini." Maka si Juraij bilang, memangnya dia ngaku apa? Ya dia ngaku kamu yang sudah menghamili dia. Yang mana anaknya? Lah itu yang ada di gendongannya, yang ada di pangkuannya. Maka Juraij ini sebenarnya kalau di cerita yang asli dia tidak langsung nanya. Kalau di sini kan dia langsung nanya, nak siapa bapakmu gitu kan? Sebenarnya aslinya si Juraij ini bilang gini, saya minta tolong diberikan kesempatan, saya mau sholat dulu. Maka dia berwudu, lalu dia sholat, lalu dia berdoa kepada Allah agar dia dihilangkan dari masalah fitnah ini. Setelah dia selesai sholat, baru dia datangi si bayinya itu. Dia datangi bayinya, lalu kemudian ditanya, mana abuk? Bayi, siapa bapakmu? Harusnya bayi itu paling ngomongnya oe gitu kan, harusnya. Ternyata dia pakai jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Kalimat utuh. Cuman dia hilangkan abi, dia hilangkan bapakku. Dia langsung menjawab, si penggembala sapi. Maka orang-orang akhirnya merasa bersalah karena sudah terlanjur menghancurkan kuilnya si Juraij. Akhirnya orang-orang tanya, ya, ini gara-gara si perempuan ini. Maaf ya Juraij ya. Juraij, apa yang kami bisa lakukan buat kuilmu? Apa kami bangunkan aja dari emas? Gak usah. Kalau gitu dari perak ya? Enggak usah. Terus gimana caranya? Ya bangun aja seperti yang aslinya tadi. Maka raja bilang gini, oh iya, katanya kamu tadi lewat pelacur senyum-senyum. Kenapa kamu tadi senyum-senyum sama pelacur? Dia bilang, saya teringat dengan doanya mama saya. Kayaknya saya kena sama doanya mama saya. Waktu itu kejadiannya saya sholat 3 kali atau 3 hari. Kemudian dia datang panggil saya, hei Juraij. Tapi saya mendahulukan sholat. Akhirnya mama saya bilang, semoga Allah tidak mematikan kamu sebelum kamu melihat atau dipertontonkan di hadapan muka-mukanya pelacur. Nah tadi itu kejadian membuat saya senyum karena saya teringat dengan mama saya. Paham ceritanya? Penjelasan kata rohib
adalah seorang yang mengasingkan diri dari keramaian untuk beribadah kepada Allah di biara atau kuil. Sauma'ah itu dataran tinggi atau semacam bukit yang didiami oleh si rahib untuk ibadah. Kemudian yu'tiru salatahu artinya dia malah meneruskan sholat. Mumisat itu maksud wanita yang bermaksiat terang-terangan atau para pelacur. Fu'us itu dari fa'as artinya kapak. Kandungan hadis? Kandungan hadis yang pertama, keagungan berbakti kepada kedua orang tua, penegasan keutamaan hak ibu terhadap anak, dan penjelasan bahwa doanya merupakan doa yang mustajab. Kandungan hadis yang pertama, kita sebagai anak hendaknya berusaha berbakti kepada orang tua. Kalau mama panggil jangan iya, tapi mukanya nggak nampak. Tapi tenang dek, jangankan kalian, kami juga yang tua-tua ini dulu-dulu gitu juga, ya kan? Ngaku aja. Cuman bedanya yang sekarang dilihat kalau kalian HP. Kalau kami dulu TV. Aryo, ya, tapi matanya lihat Doraemon. Tunggu, sini, iya tunggu. Sampai akhirnya mamanya datang bawa centong nasi. Dipanggil kok gak datang-datang. Iya-iyanya aja bikin jengkel. Tapi itu sama kayak Juraij. Bedanya Juraij itu dipanggil dalam kondisi sholat. Kalau kita ini kadang dipanggil sama orang tua berkali-kali gak datang-datang, gak muncul-muncul mukanya. Meskipun kadang-kadang ini ada yang lucu juga. Mamanya bilang, Aryo, iya. Yuk, iya, turun. Iya. Turun dia kan. Kenapa, Mak? Enggak apa-apa, mau lihat mukamu aja. Sudah ya? Waduh, mama ini juga jengkel aja. Suruh kirain kenapa, ternyata cuma mau lihat muka. Tapi ya memang begitu orang tua. Cuman pengen lihat muka anaknya aja. Anaknya baik-baik aja kah? Anaknya kenapa kah? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lanjut. Kandungan hadis yang kedua, penetapan adanya karomah wali. Dan hal ini merupakan mazhab Ahlussunnah, berbeda dengan mazhab Mu'tazilah. Kandungan hadis yang kedua, adanya karomah wali. Di sini walinya siapa? Juraij apa mamanya? Juraijnya. Karomahnya yang mana?
Karomahnya adalah dia sholat, kemudian dia minta tolong kepada Allah sehingga dia bisa ditolong oleh Allah dengan cara bayinya bicara. Jadi sini walinya bukan bayinya, bukan mamanya, tapi si Jurayjnya. Tapi yang namanya karomah itu tidak datang secara tiba-tiba, begitu saja. Tetapi yang mendapatkannya adalah para wali yang mereka beribadah kepada Allah, kemudian Allah tolong mereka. Jadi tidak juga dinamakan wali gara-gara misalnya dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa secara sengaja, bahkan bisa diulang-ulang. Nah ini kita skip saja, tidak usah panjang-panjang di situ. Ketiga. Kandungan hadis yang ketiga, anjuran agar berwudu dan melaksanakan sholat ketika hendak meminta suatu perkara yang penting kepada Allah. Ya. Kandungan hadis yang ketiga, anjuran agar berwudu dan sholat kalau ada perkara yang sangat penting. Kalau kita baca hadis yang ada di buku ini, kita bingung dapatnya dari mana sholatnya. Soalnya tadi kan Jurayj itu sholat biasa saja. Nah, karena hadis ini ada bagian-bagian yang terskip. Kalau kita baca versi panjang, ternyata si Jurayj ini sebelum nanya si bayi sholat dulu. Jadi boleh dicatat dekat nomor 3 itu berdasarkan kisah versi panjang. Karena versi panjangnya si Jurayj itu sholat dulu. Biar teman-teman ingat dapat dari mana faedah ketiga ini. Ini sebagaimana dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Jadi kalau kita ada hal-hal yang sifatnya penting, sudah darurat, kita bisa mulai dengan cara minta tolong kepada Allah dengan sholat. Saya ingat saya pernah ceritakan di sini, tapi kira-kira 2016-an, mungkin sudah lama sekali saya ceritakan kisah ini. Saya pernah umroh bersama beberapa teman dari Mesir, hanya berlima saja, satu mobil. Ketika kami pulang dari kota Madinah menuju ke kota Riyadh, pecah ban di jalan. Dan bingung. Maaf, bukan pecah ban, transmisi maticnya rusak. Kalau pecah ban tinggal ganti ban. Ini masalahnya transmisinya rusak, mobilnya betul-betul gak bisa jalan. Bingung mau ngapain. Kalau dipaksa nggak mungkin. Mau di towing nggak mungkin, orangnya ada 5. Gimana caranya? Akhirnya salah satu dari kami bilang gini, saya sholat dulu. Jadi akhirnya kita dapat solusi ketika salah satu dari yang berlima ini sholat dulu, kemudian minta tolong kepada Allah, minta petunjuk. Akhirnya Allah kasih petunjuk. Petunjuknya kayak apa? Nggak usah diceritakan. Yang penting adalah sholatnya. Ini buat teman-teman misalnya tersesat di gunung, ya, main di hutan, terus nggak tahu jalan pulang, atau ada hal yang membingungkan di dalam hutan, misalnya teman satu kecelakaan, ini bisa dilakukan, sholat, minta tolong kepada Allah. 4. Kandungan hadis yang keempat, wudu telah dikenal dalam syariat umat terdahulu, dan dalam riwayat Al-Bukhari terdapat lafaz fatawaddo'a was-sholah, yaitu lalu ia berwudu kemudian melaksanakan sholat. Nomor 4 ini sambungan dari nomor 3. Kemudian tidak ada di situ, silakan dilanjutkan kandungan hadis. Penting semua ini. Ini kalau hadis ini dijadikan bahan ceramah atau khutbah atau bahkan daurah ini Masya Allah. Teman-teman yang santri, kemudian teman-teman pelajar, kalau misalnya ada pelajaran muhadharah suruh ceramahkan saja kisahnya. Tinggal nanti kandungan hadisnya saja dikasih di kertas, terus tulis satu-satu, disampaikan. Kandungan hadis yang kelima, pentingnya tabayyun. Pentingnya tabayyun. Kita ambil dari mana? Dari perbuatan raja yang langsung ngutus orang, tidak tabayyun dulu, langsung dihancurkan rumahnya orang. Atau kuilnya si Jurayj. Ini pentingnya kita jangan langsung telan mentah-mentah omongan orang. Bisa jadi tidak seperti yang diberitakan. Dan masalah kita di dunia ini sekarang,
semakin kompleks. Semakin kompleks masalahnya, semakin banyak yang harus kita tabayunkan terlebih dahulu. Termasuk kita di dunia dakwah. Ya. Murid sama murid, murid sama ustadz, ustadz sama ustadz, yayasan lawan yayasan, sekolah lawan sekolah. Misalnya saja ada sekolah, KI misalnya, punya wali murid yang misalnya anaknya diberhentikan karena suatu faktor. Biasalah kalau kemudian pindah sekolah, di sekolah baru wali muridnya kemudian cerita macam-macam. Macam-macam yang diceritakan. Kita yang di sana menelan mentah-mentah, ini salah. Antara ndak usah dipercaya, ndak usah juga didustakan. Ya, itu masalahnya orang, ndak usah dianggap. Kalau memang kita nggak ada niat tabayun, atau kalau bila itu penting kita tabayunkan terlebih dahulu. Keenam, kandungan hadis yang keenam, orang yang soleh dan jujur, orang soleh yang jujur, insya Allah akan dapat solusi bila ada fitnah. Orang yang soleh dan jujur, insya Allah dapat solusi bila ada fitnah. Misalnya fitnah tentang nama baiknya. Orang kalau memang terbiasa dikenal sebagai orang jujur, maka insya Allah orang itu nggak mudah percaya bila dapat berita buruk tentang dirinya. Mas Aryo, saya mau tanya. Katanya antum nipu teman antum ya si Tirto. Tapi saya nggak percaya sih. Saya cuma dengar beritanya, teman saya tuh nggak percaya. Karena selama ini kan saya tuh tahu antum orang jujur misalnya. Orang yang terbiasa jujur, insya Allah dalam hal-hal fitnah orang pun tidak akan mudah percaya tentang berita buruk tentang dirinya. Ke-7, betul ya? Jangan main-main sama perempuan. Jangan main-main sama perempuan. Meskipun antum orang soleh. Meskipun ustadz. Nanti kalau santri-santri atau pelajar-pelajar, anak-anak CI, nanti kalau sudah selesai sekolah, kemudian ke Madinah, pulang-pulang ke sini, Masya Allah jadi ustadz. Amin gitu. Meskipun antum nanti sudah jadi ustadz, saya bilang jangan main-main sama perempuan. Juraiji itu kenapa dia buang muka sama si pelacur? Dia tahu meskipun dia itu soleh, bisa jadi syaitan lewat kemudian dia tergoda. Orang bilang kejahatan itu tidak terjadi hanya karena niat pelakunya. Betul ya? Melainkan karena ada kesempatan. Misalnya antum dapat WA dari akhwat, mau curhat rumah tangga. Jawab gini, silakan datang sama suaminya. Jangan dilayani, oh kasihan banget anti ini. Iya, saya juga sangat merindukan sosok suami yang hanu. Skip aja langsung begitu. Ke-8, pentingnya ghaddul basar. Ghaddul basar. Apa itu ghaddul basar? Menundukkan pandangan. Pentingnya menundukkan pandangan. Kalau lihat lawan jenis, itu jangan justru tebar pandangan, apalagi tebar pesona. Misalnya di sini kan sekolah kita ada akhwatnya juga. Kelas 1 SMP, kelas 3 SMP. SMP sudah kelas berapa? Kelas 3. Di dekatnya ada akhwat. Bukan kalau ada akhwat malah ngeliatin. Matanya malah ngikutin akhwat gitu. Dan ini tidak hanya berlaku buat laki-laki, tapi juga buat perempuan. Karena kadang-kadang perempuan-perempuan itu juga tergoda sama ikhwan-ikhwan yang menggoda. Kalau di dunia sekolah, di antara yang menggoda itu adalah ikhwan-ikhwan yang kakak-kakak kelas yang pintar-pintar. Itu biasanya yang paling menggoda untuk dilihat. Kayak saya dulu. Yang ke-9, kalau kita sholat dan dipanggil mama atau dipanggil bapak, sholatnya diputus atau tidak? Bila kita sedang sholat lalu kemudian dipanggil orang tua, sholatnya diputus atau tidak? Di sini ada rincian. Rinciannya begini. Lihat di papan tulis. 1, sholat
sunnah. Bila sholat sunnah, maka ada dua keadaan. Yang pertama, diputus bila sekiranya orang tua marah kalau tidak dipenuhi panggilannya. Lutfi, apalagi mamanya bilang, saya tahu kamu sholat duha, sekarang juga kamu datang, mama ini angkat galon susah. Ya. Maka putus sholatnya, karena sholatnya sholat sunnah. Yang kedua, lanjutkan dan ringankan. Bila sekiranya orang tuanya nggak masalah kalau kita lanjut. Misalnya dari nadanya kita tahu, Lutfi, kalaupun kita lanjut, insya Allah dia nggak marah karena kita dengar dari suaranya. Kalau sudah tadi kan Jurej, itu kan berarti penting. Yang kedua, sholatnya sholat wajib. Kalau sholat wajib, maka lanjutkan dan ringankan. Jangan diputus. Karena kita sedang menghadap Allah di dalam sholat wajib. Tapi putus bila sangat urgent. Misalnya mamanya sudah berteriak. Atau kita dengar, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terus dia panggil, Lutfi. Itu berarti apa? Gak tahu, mungkin dia kena minyak panas, mungkin dia, kalau sudah seperti itu kan kita tahu itu urgent. Gak mungkin kena minyak panas, aduh, kemudian Lutfi, mukanya sudah bonyok dengan minyak panas, kan gak mungkin. Dia pasti akan ekspresinya, Lutfi, ya Allah, tolong, ya Allah. Seperti itu harus diputus saja. Dan ini bukan cuma untuk orang tua. Kalau untuk sholat wajib, mila urgent, maka putus meskipun bukan orang tua, siapapun. Makanya kadang misalnya ada orang pingsan di soft 1, ya, atau imamnya pingsan, maka orang harus putus. Ya, diputus, ada yang membantu, nanti ada yang maju untuk menggantikan si imam. Di sini ada pertanyaan satu saja, karena saya tahu sudah waktunya iqamat. Pada saat bekerja lalu kita sering terlambat, bahkan pulang lebih awal, apakah itu termasuk kezaliman terhadap tempat kita bekerja? Jawabannya, kalau memang ada jam kantor, lalu kemudian kita korting waktu, terlambat datang, pulang lebih cepat, kita tahu itu korupsi waktu, maka ini bagian dari kezaliman. Seberapa besar unsur kezalimannya? Sebesar uang yang harusnya kita tidak terima. Kalau di dunia PNS ada. Di dunia PNS kita terlambat 1 menit itu dipotong 0,01% dari tunjangan. Pulang lebih cepat 1 menit bahkan lebih 0,01. Terlambat 10 menit, pulang lebih cepat 10 menit, terlambat setengah jam, pulang lebih cepat setengah jam, itu ada aturannya. Kalau kita menyengaja tidak fingerprint supaya tidak dipotong, maka itu namanya maling uang rakyat sebesar yang harusnya dipotong. Itu kezalimannya. Nah, di tempat kita bekerja mungkin beda-beda. Ada perusahaan tertentu yang terlambat boleh tapi harus ganti, itu ada. Pulang lebih cepat boleh tapi besok harus ganti lebih cepat, atau pulangnya besok lebih lambat. Ini tergantung tempat kita bekerja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.